Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira El Zahra dengan NIM 23106111113 dari kelas Hukum dan HAM kelas R yang diampu oleh Pak Rizky Yuda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dinamika dan perkembangan hak asasi manusia pada setiap periode, dimulai dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan wajib dijunjung tinggi oleh setiap negara dan masyarakatnya. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tentunya mengalami pasang surut, tergantung pada kondisi politik dan pemerintahan pada setiap era. Dalam video ini, saya akan membahas 4 periode penting dalam perkembangan hak asasi manusia, yaitu saat pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Saya akan memulai dari era pasca kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1959. Pada era ini, Indonesia baru saja merdeka dan sedang fokus membangun negara serta mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar. Meskipun begitu, konsep hak asasi manusia sebenarnya sudah mulai diakui. Setelah kemerdekaan, nilai-nilai hak asasi manusia diakomodasi dalam pembukaan dan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Namun, pengaturan hak asasi manusia pada masa ini masih sangat terbatas dan belum rinci seperti sekarang. Negara juga belum memiliki lembaga khusus yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kondisi negara yang belum stabil membuat penerapan hak asasi manusia belum optimal. Pemerintah lebih fokus pada menjaga kedaulatan negara dibandingkan penguatan perlindungan hak individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada era ini, hak asasi manusia sudah diakui secara normatif, tetapi belum berkembang secara maksimal. Yang selanjutnya adalah era Orde Lama, yang dimulai sejak Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Kondisi politik saat itu sangat tidak stabil, dengan banyak konflik ideologi dan pertentangan antar kelompok. Dalam situasi seperti ini, hak asasi manusia mulai mengalami pembatasan. Banyak tindakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, pembubaran partai politik, pembatasan ruang demokrasi. Puncaknya adalah konflik politik besar pada tahun 1965 yang juga menimbulkan berbagai pelanggaran HAM. Pada era ini, negara cenderung menempatkan stabilitas politik di atas perlindungan hak individu. Akibatnya, hak asasi manusia mengalami kemunduran. Yang selanjutnya adalah pada era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Secara ekonomi, memang ada kemajuan, tetapi jika dilihat dari sisi hak asasi manusia, banyak terjadi pelanggaran. Situasi semakin kompleks karena pemerintah menjalankan pemerintahan yang cenderung otoriter. Kebijakan represif dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi pada periode tersebut menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam bentuk penahanan tanpa proses hukum maupun pembungkaman terhadap kritik masyarakat. Beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah seperti pembatasan kebebasan pers, penahanan tanpa pengadilan, penculikan aktivis, dan bahkan sampai penggunaan kekuatan militer terhadap masyarakat sekitar. Contoh kasus yang sering dibahas itu seperti tragedi Tanjung Priok, daerah operasi militer di Aceh, dan tragedi 1998. Selain itu, pada masa ini juga dikenal adanya duifungsi ABRI, di mana militer memiliki peran dalam bidang pertahanan sekaligus politik. Hal ini
menyebabkan kontrol terhadap masyarakat semakin kuat dan ruang kebebasan menjadi semakin sempit. Jadi, meskipun negara terlihat stabil, namun stabilitas tersebut seringkali dibayar dengan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius. Dan yang terakhir adalah era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Banyak perubahan besar dilakukan, balik penting dalam bidang hak asasi dan demokrasi di Indonesia. Ketika tuntutan terhadap demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia menjadi agenda utama gerakan masyarakat sipil. Amandemen konstitusi juga memperluas pengaturan hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena secara eksplisit menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, lahirnya lembaga-lembaga independen seperti Komnas Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, hingga Komnas Perempuan menunjukkan bahwa negara serius dalam membangun sistem perlindungan hak asasi manusia yang menjadi lebih kokoh. Disahkannya undang-undang terkait hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada masa ini, kebebasan masyarakat jauh lebih terbuka, seperti kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, praktik pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan. Di luar itu, masih banyak pelanggaran yang bersifat struktural, seperti diskriminasi terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja, bahkan hingga pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi tersebut. Sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak dasar mereka dan cenderung pasif terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Dapat dilihat bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa bahkan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pelanggaran hak asasi manusia masih dapat terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab aparat penegak hukum serta masyarakat. Menurut pendapat saya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia memang sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama sejak era reformasi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Saya melihat bahwa salah satu masalah utamanya adalah belum konsistennya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama untuk kasus-kasus besar di masa lalu. Selain itu, masih adanya tindakan represif dalam situasi tertentu menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia belum sepenuhnya optimal. Menurut saya, pemerintah perlu lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia tanpa pandang bulu. Perlu adanya penyelesaian yang tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan masyarakat juga harus lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta berani menyuarakan kebenaran secara bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi politik pada setiap era, mulai dari pengakuan awal pada saat kemerdekaan, pembatasan pada Orde Lama, pelanggaran pada Orde Baru, hingga perkembangan yang lebih baik pada era reformasi. Namun demikian, penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih memerlukan perbaikan agar dapat benar-benar menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga dan menegakkan hak asasi manusia agar tidak terjadi kemunduran di masa depan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang dinamika dan perkembangan hak asasi manusia pada setiap era pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.